Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, bagian sifat kaunuhu qadiron, halaman 56. Kemarin kita sudah beres ngebahas sifat kalam. Sekarang kita mulai membahas sifat kaunuhu qadiron. Kita baca dulu bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala kaunuhu qadiron wa diduhu kaunuhu ajijan. Wajib hak Allah sifat terbukti Allah berkuasa, dan kebalikannya adalah terbukti Allah apes. Penjelasan 1. Dari mulai sifat nomor 14 ini, kaunuhu qadiron, sampai nomor 20 itu disebutnya sifat maknawiyah. Semua sifat yang wajib di Allah, ada berapa sifat yang wajib di Allah? 20 ya. Sifat yang wajib di Allah semuanya ada 20. Dari mulai wujud gitu ya. Kita baca dulu bareng. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. 20 sifat yang wajib adanya di Allah. Ini menurut pendapat Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Karena pendapat ulama tauhid yang lain ada yang bilang 13 ya, beda-beda ya. Ada yang bilang 13, ada kalau Imam Asy'ari mah 20 sifat yang wajib di Allah. 20 ini yang wajib diketahui. Ingat-ingat ya. Jadi sifat yang wajib di Allah yang 20 ini itu yang wajib diketahui. Kenapa wajib diketahui? Karena ini di dalam Quran dijelaskan, sudah dijelaskan di dalam Quran. Karena ada yang punya anggapan, kenapa katanya sifat di Allah dibatasi gitu katanya. Masa sifat Allah dikit banget cuma 20 gitu. Ada yang bilang begitu ya. Allah maha kuasa, maha segala-gala, maka masa sifatnya dikit. Nah gitu. Awas, sifat Allah mah gak ada batasannya. Dan kita tidak ada yang tahu berapa sifat Allah, gak ada. Secara hakikat gak ada yang tahu. Cuma ini kenapa oleh ulama tauhid yang wajib 20? Karena yang ketemu di Quran segini-gininya gitu. Dan ini pendapat ijtihad ulama tauhid gitu. Maka karena di Qur'annya cuma ada segini, maka yang wajib diketahui juga segini, 20 aja gitu. Bukan berarti sifat di Allah hanya ada 20, enggak, banyak, dan kita juga enggak ada yang tahu kan gitu. Enggak gitu, enggak gitu ya. Enggak mungkin lah sifat Allah cuma 20, enggak mungkin kan gitu. Cuma ini mah kebetulan di Qur'an yang ada segini doang gitu ya. Maka hasil ijtihad para ulama tauhid, maka yang 20 ini mah wajib kita tahu gitu. Wajib kita paham, wajib kita pelajari gitu ya. Nah, dari sifat yang 20 ini kemarin dibagi 4 ya. Sifat yang 20 yang wajib di Allah itu dibagi 4 ya. Pertama nafsiyah, kemudian salabiyah, kemudian ma'ani, kemudian maknawiyah. Lupa lagi ya? Nah, dah. Pokoknya mendingan lupa dah pokoknya.
Kalau lupa makan kayak baru ngaji lagi kita kan gitu ya. Tapi kalau ingat mah udah itu Pak Ustaz. Jadi yang 4 dibagi yang 20 dibagi 4 ya. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, maknawiyah gitu. Nafsiyah isinya satu, wujud. Ya. Wujud doang, itu disebutnya sifat nafsiyah, wujud. Kalau salabiyah 5 isinya ya. Qidam, bako, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Nah itu 5 disebutnya sifat salabiyah. Ma'ani 7. Ma'ani 7 ya, sifat ma'ani 7. Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7. Beres tuh. Kemarin udah kita bahas sifat ma'ani sampai kalam. Udah selesai. Nah sekarang bagian terakhir berarti ya dari sifat 20 yaitu sifat ma'nawiyah. Berapa ma'nawiyah? 7 juga. Ma'ani 7, ma'nawiyah juga 7. Mulai dari kaunuhu qadiron. Nanti sampai beres ya, semuanya 7. Apa sifat ma'nawiyah? Yang disebut sifat ma'nawiyah itu apa? Sifat yang memantapkan sifat ma'ani. Nah gitu ya. Jadi sifat ma'nawiyah itu sifat yang memantapkan kepada sifat ma'ani. Jadi hanya ungkapan, istilah yang tidak berwujud tapi harus disebut. Contoh, si fulan pintar. Pintarnya adalah sifat ma'ani karena bisa dibuktikan. Sifat ma'nawiyah adalah terbukti si fulan pintar. Kalimat terakhir ini hanya istilah bahasa doang untuk memantapkan sifat ma'ani. Tapi sifat ma'nawiyah ini penting sebab ada kemungkinan si fulan pintar tapi lagi sakit. Karena dia sakit tidak terbukti kepintarannya. Jadi gini, yang dimaksud sifat ma'nawiyah itu sebetulnya pelengkap doang. Nggak usah ada juga nggak apa-apa sebetulnya ya. Cukup dengan sifat ma'ani. Tetapi penting adanya sifat ma'nawiyah. Contohnya kayak begini nih. Si Zaid pinter. Si Zaid itu pinter. Pinter disebutnya sifat ma'ani. Contoh, Allah kudrot. Sifat ma'ani kan kudrot ya. Kudrot itu Allah kuasa, kan gitu ya. Kudrot itu artinya Allah berkuasa. Itu sifat ma'aninya. Si Zaid pinter. Pinter itu berarti sifat ma'ani. Penting ada maknawiyahnya. Supaya apa? Supaya si Zaid pinter dan terbukti bahwa si Zaid memang pinter, gitu ya. Allah itu berkuasa dan terbukti Allah itu memang berkuasa, gitu. Karena kalau tidak ada sifat maknawiyah, dikhawatirkan takut begini, si Zaid pinter, tapi karena dia udah tua, pikun, kan kepintarannya jadi hilang. Atau kayak presiden berkuasa. Bisa aja memang yang punya kuasa adalah presiden, tapi buktinya presiden nggak bisa tuh melakukan sesuatu, misalnya ya. Mana kekuasaan presiden? Bohong dong kalau dia berkuasa, karena tidak ada bukti kekuasaannya, kan gitu ya. Takutnya seperti itu pemahaman kita ini Mbak ya, pemahaman kita terhadap kekuasaan Allah. Takut masih ada yang ragu, Allah benar kuasa, mana bukti kekuasaannya. Nah gitu ya. Maka dimantepin, dipatenin, dilengkapi, disempurnakan dengan sifat maknawiyah. Allah teh kuasa dan memang terbukti Allah itu maha kuasa. Nah gitu doang fungsinya sifat maknawiyah Pak ya. Hanya melengkapi, menyempurnakan kepada sifat ma'ani, gitu ya. 2. Kaunuhu qadiron artinya terbukti Allah kuasa. Akal mengerti apabila terbukti Allah kuasa dan dia mengerti Allah tidak terbukti berkuasa. Jelas ini Maya, nomor 2 Maya. Akal kita ngerti, nerima kalau dibilang Allah itu memang terbukti kuasa. Jelas ini Maya. 3. Antara sifat kudrot dan kaunu qadiron, antara berkuasa dan terbukti berkuasa talajum. Talajum itu apa? Ada kepastian. Karena Allah berkuasa maka harus terbukti berkuasa. Beda dengan makhluk seperti presiden.
Mungkin tidak terbukti berkuasa presiden mah, karena banyak yang oposisi. Para menterinya tidak mendengar instruksinya, malah anggota DPR sedang sidang untuk memecatnya dan lain sebagainya. Nah, ini bedanya kuasa di Allah dengan kuasa di makhluk. Allah mah berkuasa dan terbukti berkuasa, Allah begitu ya. Tapi kalau makhluk mah dibilang berkuasa, padahal mah tidak semestinya, tidak selamanya dia terbukti berkuasa, enggak ya. Ini perbedaannya ya, kuasa di Allah dengan kuasa di makhluk. Maka hubungan ma'ani dengan maknawi itu talajum. Talajum itu pasti. Kalau dibilang Allah berkuasa, pasti terbukti Allahnya berkuasa. Talajum deh begitu ya. Kalau kita makan enggak ya, kita berkuasa tapi belum tentu kita itu berkuasa. Contoh presiden, kalau emang presiden itu berkuasa, kenapa ada oposisi gitu ya. Oposisi itu apa? Yang selalu membantah kepada kebijakan presiden. Bahkan kalau emang presiden itu berkuasa, kenapa presiden bisa dengan sidang istimewa dipecat? Kayak zamannya Gus Dur ya. Kalau emang presiden itu berkuasa zaman itu, zaman Gus Dur, kenapa Gus Dur diturunin nama DPR kan begitu ya, dengan sidang istimewa. Berarti kalau begitu nggak benar kuasanya, manusia mah gitu ya, toh masih bisa dilengsarkan kan gitu ya. Kalau Allah mah nggak begitu. Kalau dibilang Allah itu kudrot, kalau dibilang Allah itu berkuasa, pasti terbukti kekuasaannya. Siapa yang bisa mecat Allah kan begitu ya? Nggak ada kadetnya. Kudrot, irodat misalnya ya. Irodat kan maknanya ya. Irodat artinya Allah berkehendak, dan pasti kehendak Allah mah terbukti. Beda sama kita ya. Kita juga kan banyak kehendak, kita juga kan banyak keinginan ya. Apa setiap keinginan kita bisa tercapai? Nah itu perbedaannya. Kenapa ada maknawiyah kayak begitu di Allah mah ya, membedakan dengan di kita. Kita mah kepengen banyak banget, tapi yang terrealisasi mana kan gitu ya. Kayaknya kagak ada ya keinginan kita yang terrealisasi, kayaknya mah ya langka ya. Pengen banget anak kita kawin sama ustad kan begitu ya, malah sama dia kawinnya kan gitu ya. Kita ya, itu mah kita, keinginan kita ya. Pengen banget hajatan jangan hujan, hujan. Kita itu mah ya. Banyak gagal keinginan kita mah ya. Nggak terbukti keinginan kita mah ya, jarang terbukti ya. Pengen banget berangkat jarah berangkatnya jam 7 pagi, jam 8 baru berangkat. Banyak gagalnya keinginan kita mah ya. Keinginan itu sifat ma'ani, terbuktinya sifat maknawiyah. Allah maya irodat ya kaunuhu muridan. Allah maya berkehendak dan terbukti kehendaknya. Kalau kita mah punya keinginan, jarang keinginan kita terbukti gitu. Ada aja melesetnya, kita makan gitu ya. Itu kayak irodat misalnya ya, atau kudrot gitu. Kudrot, irodat, ilmu misalnya. Ilmu juga ma'ani ya. Ilmu itu berarti Allah maha mengetahui. Kalau Allah maha mengetahui, pasti terbukti Allah maha mengetahui apa yang tidak diketahui Allah kan gitu ya. Kalau kita emang ngakunya punya ilmu, kita emang ngakunya punya pengetahuan, mana bukti pengetahuan kita mana? Ada, tapi sebagian kecil paling ya. Yang bisa di sektor ini belum tentu bisa di sektor lain. Kita kan begitu ya. Boleh ngaji mah pinter, tapi suruh ngebangun rumah nggak bisa, harus manggil tukang bas. Boleh bikin kuliner mah jago, tapi begitu suruh ngedandanin motor nggak bisa. Ilmu kita mah begitu ya, terbatas. Kalau memang bener ngomong berilmu, ngomong tahu, harusnya semuanya tahu dong, terbukti dong bahwa dia memang tahu kan begitu harusnya ya. Kan kita mah enggak selamanya kita bisa, tapi bisa dibuktikan kebisaan kita enggak, kita mah ya. Bahkan ada juga ya yang teorinya pinter, pada pelaksanaannya mah enggak ada juga yang begitu ya, ada. Orang-orang yang kuliah di jurusan pertanian misalnya kan begitu ya, ayo aduin sama petani-petani di kampung, jagoan siapa nanam padinya? Pasti jagoan yang orang-orang kampung petani biasa kan gitu ya. Anak kuliahan mah pinter teori doang kan gitu ya. Begini nih, kalau pengen nanam padi yang bagus, teorinya keren, disitunya disuruh aja ke sawah.
gagal nanamnya mah ya. Kadang begitu manusia mah ya, punya ilmu tapi tidak terbukti keilmuannya gitu ya. Allah mah enggak, asal berilmu pasti kaunuhu aliman, kalau kudrot pasti kaunuhu qadiron, kalau irodat pasti kaunuhu muridan, dan seterusnya. Nah itulah fungsi dari sifat maknawiyah. 4. Kebalikan sifat kaunu qadiron adalah kaunu ajijan. Artinya ini sifat mustahilnya ya. Kaunu qadiron bukti Allah yang kuasa, berarti kebalikannya kaunuhu ajijan, bukti Allah yang apes, berarti gitu ya. Sifat mustahilnya ya. Sifat yang wajibnya kaunuhu qadiron, sifat mustahilnya kaunuhu ajijan, berarti gitu ya. Kemudian dalilnya, mana dalil sifat kaunu qadiron? Dalilnya sama ya. Dalilnya sama dengan sifat kudrot, yaitu dalilul kudrot, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi dalil sifat kaunu qadiron sama dengan dalil sifat kudrot, berarti gitu ya. Sama dengan sifat ma'ninya. Gampang itu ya, udah dijelasin di sifat kudrot. Penjelasan, seluruh dalil sifat ma'ani dicukupkan dengan dalil sifat ma'ani. Seluruh dalil sifat ma'nawiyah cukup dengan sifat ma'ani, jelas. Maka dalil sifat ma'nawiyah termasuk sifat kaunu qadiron tidak diperpanjang lagi. Jadi di sini udah nggak diperpanjang lagi ya, karena sudah di penjelasan sifat ma'ani kemarin, gitu ya. Halaman 58. Ini mah tinggal nyebutin aja ya, nggak usah dibahas karena sudah di sifat ma'ani ya. Selanjutnya sifat kaunuhu muridan. Artinya bukti Allah yang berkehendak. Berarti ini menguatkan kepada sifat irodat ya. Kaunu muridan menguatkan sifat irodat. Terus kaunu aliman berarti memperkuat sifat ilmu. Kaunu hayat memperkuat sifat hayat. Kaunu sami'an basiron berarti memperkuat sifat sama dan basor. Kaunuhu mutakaliman berarti memperkuat sifat kalam. Beres sudah pembahasan sifat manawiyah maya. Nggak panjang karena penjelasan rincinya sudah di sifat ma'ani yang kemarin. Gitu doang ya. Lanjutin. Beres pembahasan sifat kaunuhu mutakaliman, berarti selesai sudah kita membahas sifat yang wajib di Allah 20 dan sifat yang mustahil di Allah 20. Berarti bagian terakhir nih di akidah uluhiyah ya, di akidah uluhiyah bagian sifat yang jaiz di Allah ya. Flashback lagi ke belakang, kita mundur. Akidah ada berapa? Akidah itu tauhid ya. Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang akidah, kan begitu ya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang akidah. Kalau ilmu fikih membahas tentang ibadah. Kalau ilmu tasawuf membahas tentang akhlakul karimah. Itu kan rukun agama ya. Iman, Islam, ihsan. Ya, dasarnya kan dari situ ya. Kita ulang ke belakang biar nyambung. Rukun agama ada 3. Iman, Islam, ihsan. Berbicara tentang iman, berbicara akidah. Kalau iman ya, Bang Iman ya, Bang Iman. Berarti Bang Iman urusannya akidah ini ya. Berbicara Bang Iman berarti kita berbicara tentang akidah. Berbicara tentang Islam berarti berbicara tentang ibadah. Berbicara tentang ihsan berarti kita bicara tentang akhlakul karimah. Jadi agama itu terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Berbicara tentang akidah, kalau pengen paham tentang urusan akidah, ilmunya yang harus dipelajari disebut ilmu tauhid. Jadi kalau pengen paham tentang urusan akidah, ngajinya kudu ngaji ilmu tauhid. Ya ini seperti kitab Tijan. Ini ilmu tauhid ya. Berarti di kitab Tijan ini kita akan ngebahas tentang urusan akidah. Kalau pengen paham, bisa ngerti tentang masalah ibadah, ilmunya kudu ngaji ilmu fikih. Kalau pengen paham tentang akhlakul karimah, ilmunya ilmu tasawuf. Maka mempelajari tauhid, fikih, dan tasawuf hukumnya fardu ain. Nah, gitu ya. Ke situ tuh nyambungnya ya. Jadi ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf ini hukumnya fardu ain. Apa fardu ain?
kewajiban individu manusia yang gak bisa diwakilkan oleh siapa-siapa. Kayak sholat maghrib, sholat 5 waktu, itu kan fardu ain, kewajiban setiap orang dan gak bisa diwakilkan. Bapak aja yang sholat, ibu mengantuk, gak bisa sholatnya ya. Bapaknya kudu sholat, ibunya kudu sholat, anaknya, cucunya, mantunya semua kudu sholat. Kayak ngaji tauhid, nggak bisa. Udah bapak aja ngaji, ibu mah nggak dah, sama anaknya nggak bisa. Bapaknya kudu ngaji, anaknya kudu ngaji, ibunya kudu ngaji, karena ini mah fardu ain, beda sama ilmu yang lain. Alhamdulillah, bersyukur Allah mentakdirkan kita bisa mempelajari kitab Tijan ini. Ini salah satu kita sedang menggugurkan kewajiban. Tinggal nanti permasalahannya, kalau istri kita belum ngaji, kudu diajak ngaji, karena nggak bisa diwakilin. Udah tungguin aja rumah, sekarang malam bapak aja yang ngaji, udah biarin diwakilin sama bapak, nggak bisa. Ngaji tauhid mah nggak bisa. Anaknya ajak, bininya ajak, mantunya ajak, udah ngaji tauhid mah. Emang bisa sholat isya begitu? Udah malam sholat isya mah diem aja di rumah, biar bapak aja yang sholat isya mah nggak bisa. Lu kudu sholat, gue juga kudu sholat, semua kudu sholat, begitu ya, fardu ain mah ya. Kayak puasa Ramadan, fardu ain, nggak bisa. Ibu aja yang puasa, bapak sama anak nggak usah diwakilin, nggak bisa. Tapi kalau bapak nggak ngebawa istrinya ngaji, nggak ngebawa anaknya ngaji, misalnya mau nggak mau beres ngaji langsung kudu ngaji lagi di rumah. Kalau nggak kebawa ke sini misalnya gitu ya, ayo udah biarin bapak tadi udah ngaji Ustadz Yajin. Nah sekarang ayo lu ngumpul semua, sekarang lu gua ajarin ya, karena ini kewajiban gua. Nah nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Repot diajak semua mah ke musola misalnya, udah biarin bapak aja ntar abis maghrib mah yang ngaji, ntar bapak udah ngerti, abis isya lu siap-siap ngaji sama bapak, nggak apa-apa. Begitu gitu. Kalau sanggup begitu nggak apa-apa, bahkan lebih bagus. Tapi kira-kira jangankan ngajarin lu, gue juga di musola kagak ngerti apa kali itu ya, atau ngerti mah ngerti lagi di musola, pas pulang lupa lagi apa tadi ya. Kalau begitu mah repot, udah berarti malam Kamis besok malu semua ikut dah ngaji dah, daripada gue jadi dosa kagak ngajarin lu. Gue pengen ngajarin emang kagak bisa, udah semua dah ngaji, karena ini hukumnya fardu ain ya. Tauhid, fikih sama tasawuf ya, fardu ain itu ya. Ini terus saya ulang-ulang, takut bapak lupa, takut jamaah lupa, disangka ini ngaji biasa. Enggak, itu mah ya enggak, walaupun kitabnya kecil, walaupun cuma fotokopian, ya Allah, ini sudah membebaskan kewajiban kita dalam menuntut ilmu yang fardu ain. Bersyukur ya, Allah takdirkan kita masih bisa, walaupun ngajinya cuma 2 minggu sekali, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, 2 minggu sekali ya. Insya Allah di akhirat kita nggak babak belur amat lah gitu ya. Pernah ngaji tauhid? Pernah. Berapa kali? Setiap Kamis kedua sama Kamis keempat di musola saya ngaji. Ngerti? Kagak? Oh, enggak apa-apa gitu. Enggak ditanya ngerti, enggak, bohong gitu. Enggak, yang wajib mah ngajinya, yang wajib mah datang ke musolanya. Kalau Ustadz Jaji lagi ngejelasin, yang wajib mah dengerin. Beres ngaji, beres duduk, beres ngedengerin, beres ngeliat kitab mah mau ngerti alhamdulillah, kagak enggak ada masalah. Mau paham alhamdulillah, mau apal enggak juga enggak masalah. Enggak bakal ditanya, enggak bakalan ya. Enggak ditanya. Bisa enggak lu ngaji? Enggak. Yang ditanya mah kamu ngaji enggak waktu di dunia, itu ya. Dan semenyesal-menyesalnya orang, kata Kangjeng Nabi dalam hadis, orang yang di dunia ada kesempatan ngaji kemudian dia tidak mau menuntut ilmu, itu orang yang paling menyesal, kata Nabi, di hari kiamat. Nauzubillah ya. Makanya sepanjang kita sehat, enggak ada kesibukan, waktunya ngaji mah berangkat ngaji ya. Jangan ada alasan apapun atau nyari halangan apapun, jangan. Kita ngaji karena ngaji mah menggugurkan kewajiban. Yang fardu ain ya, yang fardu ain ya. Kalau yang fardu kifayah mah beda lagi ya. Ngaji alat, ngaji palak, ngaji bayan, ngaji ma'ani, itu mah fardu kifayah, biar santri aja di pesantren itu mah ya. Udah kita mah biarin gitu. Apalagi yang hukumnya sunnah, udah biarin itu mantar aja. Ilmu-ilmu sunnah mantar aja gitu. Yang penting mah yang fardu ain yang 3 nih, tauhid, fikih, tasawuf, ini mah semua kita kudu ngaji. Kemudian akidah, ada berapa pembahasan akidah? 3.
Akidah 3 ya. Akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah sam'iyah. Jadi kalau kita ngebahas tentang akidah, ilmu tauhid bahasanya cuma 3 doang. Uluhiyah, nabawiyah, sam'iyah, 3 doang. Tauhid mah 3 doang bahasannya, nggak lepas dari 3. Itu kalau ngebahas tentang tauhid, akidah. Kalau ibadah bahasannya berapa? 4. Ibadah 4 ya. Ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah. Udah 4 doang tuh. Fikih ya. Ibadah 4 doang dia bahasanya. Ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah. 4. Fikih 4 doang udah. Nanti terakhir tasawuf. Tasawuf itu akhlakul karimah, akhlak. Bahasannya berapa? 3 doang tasawuf. Taholli, tahalli, tajalli. Udah segitu doang. Tauhid 3, fikih 4, tasawuf 3. Dikit ya, cuma segitu doang ya. 6 sama 4 12 sama 4 3, 6 sama 10 doang ya. 10 doang ya, dikit banget ya. 10 doang ya. Cuman 10 doang, 10 poin doang ya. Kayaknya seminggu gak beres ya. 10 doang, kalau aja 10. Globalnya mah 10, tapi kalau dikaji mah sampai mati nggak beres itu ilmu ya. Ini aja tauhid tahu kapan beresnya ya. Ngaji tijan enggak, ini masih biarin mau beres mau kagak, yang penting mah kita ngaji kan gitu ya. Beda urusan. Segitu dong udah ya. Ilmu fardu ain ya. Tauhid 3, fikih 4, tasawuf 3. Tauhid pertama akidah uluhiyah. Akidah yang berkaitan dengan Tuhan. Uluhiyah itu ya. Isinya berapa? 41. Ya. Akidah uluhiyah itu isinya 41. 20 sifat yang wajib di Allah, 20 sifat yang mustahil di Allah, 1 sifat yang jaiz di Allah. Udah, segitu doang. Akidah uluhiyah mah cuman 41. Sifat yang wajib 20 udah beres, kita bahas ya. Sifat yang mustahil 20 juga udah beres. Nah sekarang bagian terakhir dari akidah uluhiyah nih. Bagian terakhir sifat jaiz di Allah, 1 doang dia mah. Sifat jaiz di Allah. Ini bagian terakhir ya. Nanti beres pembahasan akidah uluhiyah, nanti kita akan pindah ke pembahasan akidah nabawiyah. Bagian yang kedua ya. Akidah uluhiyah terus akidah nabawiyah. Nanti terakhir akidah sam'iyah gitu ya. Jadi ini kita sudah sampai kepada bagian terakhir dari akidah uluhiyah, yaitu sifat jaiz di Allah. Isinya cuma 1 ya. Kita baca bareng. Wal jaiju bihaqi ta'ala fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Adapun sifat yang boleh adanya di Allah adalah mengerjakan setiap barang yang mungkin atau meninggalkannya. 1 doang. Sifat yang jaiz itu ya. Begini para jamaah, gampangnya begini. Sifat yang wajib di Allah artinya sifat yang kudu ada. Gitu berarti ya. Sifat yang wajib di Allah itu artinya sifat yang kudu ada di Allah. Sifat yang wajib begitu ya. Kalau sifat yang mustahil berarti perlawanannya ya. Sifat yang nggak boleh ada di Allah. Berarti gitu ya. Kalau sifat mustahil mah ya, sifat yang nggak boleh ada di Allah. Kalau sifat yang wajib kan kudu ada. Kalau sifat mustahil mah nggak boleh ada. Nah, kalau sifat yang jaiz mah 1 doang. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi kalau sifat yang jaiz mah mau Allah kerjain terserah Allah, mau Allah enggak kerjain juga terserah Allah. Namanya juga jaiz gitu ya. Boleh-boleh aja, jaiznya begitu ya. Begitu ya? Paham ya? Kalau sifat yang wajib kudu ada. Kalau sifat mustahil enggak boleh ada. Kalau sifat jaiz mah mau ada boleh, enggak ada juga Nah gitu ya. Pahaminya ya. 1 doang nih sifat jaiz mah. Apa sifat yang jaiz? Fi'lu kulli mumkinin, mengerjakan setiap barang yang mungkin atau meninggalkan.
Ini pelan-pelan biar paham penjelasannya ya. Jadi sifat jaiz di Allah, sifat yang boleh di Allah berarti gitu ya. Sifat yang boleh di Allah itu adalah mengerjakan barang mungkin atau meninggalkan barang mungkin. Dikerjain boleh, ditinggalin boleh. Pertanyaannya, barang mungkin itu siapa? Nah, ini ya. Barang mungkin itu siapa? Siapa barang mungkin? Ada yang tahu nggak jemaah? Yang disebut barang mungkin siapa? Kali aja udah ada yang pinter, apa udah ada yang ngaji kali gitu ya, apa dapat wangsit kali gitu, ada yang bisa ngejawab gitu ya. Apa barang mungkin? Kata tauhid ya, kata tauhid. Yang disebut barang mungkin apa? Kalau istilah kita apa? Mungkin itu kan bahasa kita juga ya. Mungkin apa tuh mungkin? Kira-kira gitu ya. Kalau bahasa kita sehari-hari ya, mungkin seandainya gitu ya. Kalimatnya gimana mungkin ya? Mungkin kayak gimana ya kalau kata-kata kita sehari-hari ya? Mungkin dia marah kan gitu ya. Mungkin dia marah. Kayaknya kali gitu ya, mungkin gitu ya. Prasangka gitu ya. Mungkin dia marah kali. Tadi gua lewat kok dia diem aja. Mungkin dia marah kali gitu ya. Kira-kira gitu ya. Sepertinya kali gitu ya. Kalau bahasa kita ya. Nah, kalau di tauhid bukan itu mungkin ya. Jadi gini, di tauhid itu ada 3 istilah. Nah, ini tambahannya berarti ya. Di tauhid ada istilah wajibul wujud, mustahilul wujud, mumkinul wujud. Ada 3 istilah nih di tauhid ya. Ini dasarnya nih supaya nanti nyambung ke sini ya. Jadi tauhid itu di antaranya ada 3 istilah. Wajibul wujud, mustahilul wujud, mumkinul wujud. 3. Kalau wajibul wujud harus ada. Wajibul wujud begitu artinya ya. Wajib ada, kudu ada, nggak boleh nggak ada. Kalau mustahilul wujud nggak boleh ada. Tapi kalau mumkinul wujud boleh ada, boleh tidak. Artinya dulu ya, pahami artinya dulu. Nah, nanti pahami yang kedua adalah wajibul wujud adalah sifat yang wajib di Allah. Mustahilul wujud adalah sifat yang mustahil di Allah. Kalau mumkinul wujud sifat yang jaiz di Allah yang berkaitan dengan kita. Jadi yang disebut mumkinul wujud kita ya. Ya ingat-ingat ya. Jadi yang disebut mumkinul wujud adalah kita. Kita ini siapa? Makhluk. Gitu ya. Jadi yang disebut mumkinul wujud itu kita. Kita ini siapa? Makhluk ciptaan Allah. Allah, nah ini esensi intisari dari pelajaran sifat jaiz itu ke sini ya. Jadi Allah terhadap kita statusnya, nah gitu ya, pelan-pelan aja lah supaya ngerti benar-benar. Allah kepada Allah Kholik, Allah sang pencipta, kita makhluk yang diciptakan. Status Allah ke kita teh mumkinul wujud. Enggak wajibul wujud, enggak mustahilul wujud. Pahami ini? Jadi Allah ke kita, Kholik kepada makhluk, statusnya, kedudukannya adalah kaitannya adalah mumkinul wujud. Allah mau bikin kita terserah Allah. Allah enggak mau bikin kita gitu terserah. Nah, segitu dah dasarnya, pahami begitu ya. Kita ngaji nih sekarang ya. Allah puyeng nggak? Udah nggak apa-apa dah, pokoknya puyeng deh ya. Mudah-mudahan puyengnya juga berpahala ini ya. Pelan-pelan aja ya. Nanti kita ulang lagi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kayak ngaji, contohnya nih kayak ngaji ya. Kita ngaji, udah ngedengerin, udah merhatiin. Allah mau bikin kita paham. Terserah Allah. Allah mau bikin puyeng juga. Nah, gitu maksudnya. Gitu maksudnya ya. Iya, maksudnya jangan begini. Elah ngaji tauhid puyeng banget udah Nah, gitu enggak begitu. Karena itu mah hak wewenang prerogatif Tuhan. Hak prerogatif Allah. Karena kita termasuknya barang mumkinul wujud, bukan wajibul wujud, bukan mustahilul. Enggak begini. Pokoknya setiap lu ngaji, lu wajib paham. Enggak. Kalau begitu mah wajibul wujud dong.
Atau begini, pokoknya kalau lu ngaji lu mah nggak bakal paham. Enggak juga. Kalau begitu mustahil wujud dong. Enggak, tapi kita mah statusnya mungkinul wujud. Lu ngaji, ngerti boleh, kagak ngerti juga gitu ya. Yang penting ngaji. Iya, gitu ya. Kita sakit, kewajiban kita berobat dong. Setelah kita berobat, mau sehat terserah Allah, kagak sehat-sehat juga terserah Allah. Karena itu statusnya mungkinul wujud. Sehat dan sakit mungkinul wujud, gitu ya. Ke situ tuh. Nanti pengaplikasiannya dari pemahaman sifat janji Allah harus begitu ya. Karena kalau nggak sampai ke sini, kita jadi putus asa kadang ya. Atau kita jumawa. Wah, dokter itu tuh hebat. Gua sekali minum obatnya aja sembuh. Itu kesembuhan bukan dari obat dokter. Itu wenangnya mungkinul wujud. Emang Allah berkehendak nyembuhin lu aja gitu. Jadi nggak jumawa kita ya ketika berhasil. Ketika gagal kita juga nggak putus asa. Apaan berobat semahal-mahal kagak ada efeknya apa-apa. Emang begitu. Obat nggak bisa ngapa-ngapain buat kita. Karena sembuh dan tidak sembuh itu semua wewenang Allah. Karena sehat dan sakit adalah statusnya mungkinul wujud, terserah Allah yang mau nyiptain ke kita gitu. Jadi supaya ketika gagal nggak putus asa, ketika berhasil tidak jumawa. Nah gitu ya, dari pemahaman sifat jaiz di Allah. Karena tugas kita mah ikhtiar doang, kewajiban kita mah nyariat doang, selebihnya serahkan kepada Allah. Kan gitu jadi enak kita ya. Sakit berobat, nggak ngerti ngaji, lapar makan, anak bader nasehatin, tetangga gak mau ngaji ajakin. Udah kewajiban kita masih gitu doang. Itu tadi disebutnya amal. Itu tadi amal kan disebutnya ya, pekerjaan kan ya, amal. Dan itu yang bakal dibalas oleh Allah, amal kita. Ngajakin tetangga ngaji terus dia ikut ngaji, ikutnya gak ada pahalanya buat kita. Yang jadi pahala mah tetangga kagak ngaji ajakin, itu amal kitanya mah. Urusan dia udah ngaji mah bukan amal kita. Ketika sakit amal kita apa? Berobat, itu amal kita, itu yang jadi pahala. Udah berobat sembuhnya mah bukan amal. Nggak ada pahalanya, sembuh mah nggak ada. Atau kagak sembuh juga nggak ada dosanya, nggak ada. Amal kita mah berobatnya, gitu. Ikhtiarnya, nyareatnya. Anak kita bader banget, kita nasehatin, kita hukum, kita sabet, kita cerewedin, itu amal kita, itu yang jadi pahala buat kita. Urusan anak kita nurut ke, enggak ke, ngelawan ke, bukan amal kita. Enggak dapat pahala dengan dia nurut, enggak dapat dosa dengan dia tetap ngebangkang, enggak ada. Jadi kalau paham ke situ kan kita, iya, tugas gua di sini ini urusan Tuhan, kan gitu ya. Ini yang repot kalau kagak paham, kita nuntut kepada hak Tuhan supaya hak itu diberikan kepada kita. Itu yang berabe mah ya. Capek gua ngajakin dia tiap minggu, iya doang, nyampe maka kagak ke musola, berhenti ngajakin orang jadinya ya. Jadi habis dong amal kita kalau begitu mah ya. Emang lu mah anak dajal, gua suruh sholat kagak mau sholat, udah gua capek nyuruh lu, berhenti jadinya kita amal, kan begitu ya. Karena nggak paham kedudukan ini, kan gitu. Orang jadi putus asa ketika gagal, ketika berhasil. Tuh, kalau gua WA, lu gak ngaji. Gara-gara gua WA tuh jumawa akhirnya. Hilang amal kita dengan takabur, hilang amal kita dengan ujub. Nah, ini gara-gara tidak memahami kedudukan ini, ya. Nah, begitulah kira-kira ya pemahaman sepintas tentang sifat jaiz di Allah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan pembahasan